Bercerita. Halo, alhamdulillah baik. Sekarang saya lagi sibuk Lagi sibuk menghidupi anak istriku saja. Berdagang apa toh. Seingat saya mungkin tahun 2012 mungkin. Tapi saya terlibat di skena musik itu sekitar 2014. Saya kenal musik itu dari SMP kelas 2 kayaknya, kalau tidak salah. Tahun 2013, 2003. 2003. Kenal musik itu maksudnya. Iya. Pada tahun itu kayaknya lagi rame-ramenya pagelaran musik. Lebih ke ini. Saya belum kenal juga musik metal, tapi saya sudah sering lihat main waktu Tamanggor apa segala macam itu. Tapi waktu itu saya masih belajar lagunya kayak Naf, kayak Kafein seperti itu. Iya, pada zaman itu. Pada saat itu studio di daerah Palu Utara juga sangat terbatas. Mungkin pada saat itu ada teman dari Poso itu kayaknya. Dia bawa alat ke daerah Palu Utara itu. Di situ sudah mulai bermunculan rasa ingin bermusik anak-anak daerah Palu Utara itu. Progresif kayaknya, lebih ke situ. Zaman itu kayaknya musik itu kalau lebih umumnya kayaknya lebih ke progresif kayaknya pada saat itu. Sebenarnya kalau untuk perbedaannya itu tidak terlalu besar, sama saja sebenarnya. Intinya sebenarnya anak-anak daerah Palu Utara itu lebih kiblatnya juga ke kota Palu sendiri sebenarnya. Apa yang lagi rame di dalam kota sini, anak-anak utara yang ngikut. Pada saat itu lagi rame-ramenya Katrisele pada saat itu kan. Jadi anak-anak sana termotivasi juga buat genre seperti itu. Marakana pada saat itu kan lagi enak-enaknya kemarin. Nah, jadi anak-anak sana kaget. Ini yang begini ada di Palu ternyata. Ngikut lagi. Intinya Palu Utara itu sendiri itu lebih kota sendiri sebenarnya, dalam kota sini sendiri tuh. Iya, dulu sering memang main festival dulu. Kalau di dalam kota sini jarang juara. Dulu kan, ngeri dulu. Kalau dulu itu yang main-main festival itu memang skill tinggi semua memang. Dulu memang kalau saya perhatikan pada saat itu yang dipertontonkan dulu itu skill. Sementara kita kan baru main ini apa segala macam itu tidak bisa ngimbangi. Tapi enak. Enaknya itu kita bisa satu stake dengan teman-teman musisi senior itu. Itu enaknya. Jadi rasa ingin belajar bermusik itu lebih tinggi. Nah, dulu kan lagi rame-ramenya dulu itu kayak di Palu. Kabelota kayak seperti itu dulu. Kabelota terus muncul lagi seperti The Box kayak itu kan dulu dengan warna tersendiri. Jadi kita itu hanya ngikut perkembangan saja. Bagaimana caranya main musik sekeren The Box, sekeren Kabelota pada saat itu. Jadi seperti itu saja kayak di Palu Utara itu. Saya pilih musik itu karena saya rasa musik paling tidak ribet ini, saya rasa. Bagi saya musik metal ini musik yang tidak banyak neko-neko dia. Distorsi bunyi, suara garang, udah metal kan. Tidak perlu lagi harus seperti ini, seperti itu. Belajar lagi seperti ini. Tapi intinya kalau sudah distorsi, suara garang, drum twin kayak gitu, saya rasa sudah metal. Jadi saya memilih musik itu karena bagi saya musik metal itu musik sangat simpel, enak dicerna seperti itu kalau bagi saya nih. Di tahun 2015 kalau tidak salah itu banyak
musisi Kota Palu itu lagi gencar-gencarnya buat lagu sendiri, buat karya sendiri. Sementara pada saat itu kami hanya sibuk main-main festival, tapi tidak pernah juga juara. Hanya juara di kampung-kampung saja. Tapi kalau sudah bermain di dalam ibu kota Palu ini susah, karena memang kayak saya bilang tadi kan, karena musikalitas, skill yang ada di teman-teman yang ada di musisi Palu ini luar biasa. Memang saya juga sangat salut dengan itu. Nah, jadi saya termotivasi kenapa sampai buat lagu sendiri itu karena saya akan sadar ternyata seorang musisi itu tanpa karya kayaknya dia belum bisa dibilang musisi seperti itu kayaknya. Oke, Meva sendiri kalau nggak salah itu terbentuk dari tahun 2012-2013 kalau nggak salah itu. Jadi Meva sendiri sebenarnya hanya lahir dari candaan saja. Apa nama band ini? Jadi ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Wah, ketika saya bilang Meva, teman-teman sepakat, oke, Meva aja. Nah, jadi Meva sendiri itu personil utamanya sendiri itu saya, Akik, kalau nggak salah itu. Dulu itu ada juga Agung, ada juga Cui, ada juga Uje, kayaknya itu pertama itu. Tapi masih main itu FTP kalau salah itu, Festival Tolok Palu di Wali Kota. Nah, lahirlah itu band itu, Meva itu. Meva itu bahasa Kaili itu, artinya itu melawan. Kalau untuk terinspirasi dari Agus Bandret, memang sih sebenarnya pada saat itu di 2014 itu band itu lagi hits-hitsnya kan, Agus Bandret itu. Jadi sering dengar setiap pulang dari mana itu putar musik pasti Agus Bandret terus. Nah, jadi secara tidak langsung itu pasti bisalah mendoktrin arah musik kami, maksudnya bisa mendoktrin kalau bisa kita seperti ini sedikit. Nah, saya rasa itu biasa dalam bermusik. Untuk berkiblat kepada band yang ada di luar itu saya rasa itu biasa dalam bermusik itu. Alhamdulillah sebenarnya saya juga tidak bisa membayangkan sampai segitu ramainya kalau Meva main. Saya juga tidak tahu apakah mereka itu fanatik, apakah mereka itu hanya ikut rame pada saat itu kan. Pada saat itu kan lagi rame-ramenya gigs itu. Jadi pada saat saya main, saya lihat itu teman-teman di bawah itu lagi ini kan, maksudnya Meva ini, saya bingung. Ini teman-teman ini betul-betul suka dengan Meva ini atau memang pada situ hanya ikut rame kalau bagi saya. Tapi kalau saya lihat sendiri itu banyak yang tahu lagunya. Berarti secara tidak langsung support dengan band lokal ini sebenarnya nyata di Kota Palu. Sebenarnya nyata. Cuman mungkin di zaman itu sulit didapatkan di zaman sekarang saya rasa itu. Jadi pada saat itu jujur hati yang paling dalam ini. Di tahun 2014, 15, 16 itu lagi gencar-gencarnya narkoba di daerah kami itu, daerah Palu Utara, Taipa, Kayu Mulue, Taweli itu. Memang sampai Pantoloan. Jadi pada saat itu narkoba lagi naik-naiknya itu. Lagi hits lah. Jadi banyak anak-anak itu betul-betul kalau nggak narkoba nggak keren seperti itu. Dengan adanya Meva ini, saya melawan itu karena mungkin secara tidak langsung saya juga terkontaminasi dengan itu narkoba. Tapi saya bikin band ini untuk mengkampanyekan, ayo kita lawan yang seperti itu. Sebenarnya itu tidak baik untuk generasi kita, terutama yang ada di daerah saya sendiri. Sebenarnya antara Palu North dengan Meva ini sebenarnya jalan sendiri-sendiri sebenarnya ini awalnya ini. Karena pada saat itu Palu North sudah eksis dengan eventnya, dengan scan musiknya, dengan mereka perkumpulannya mereka. Sementara Meva ini masih aktif di festival. Setelah ada kesadaran diri karena kita juga di satu lingkungan daerah utara, bagaimana kalau kita ini buat lagu sendiri,
Terus kita gabung di Scan Musik itu. Karena pada saat itu saya lihat memang struktur Scan dengan Palu Nord sendiri keren bagi saya. Dari referensinya, dari cara mereka mengelola event, dari cara mereka menerima tamu-tamu dari luar. Jadi itu sangat terinspirasi dari saya. Nah, jadi di situ saya berinisiatif kalau bagaimana caranya Meiva ini gabung di Palu Nord. Terus kita buat lagu. Alhamdulillah teman-teman Palu Nord respon pada saat itu. Nah, jadi kalau Palu Nord sendiri itu dia terbentuk sebelum dia terpisah dari Meiva itu. Dia bukan satu gitu. Maksudnya Palu Nord sendiri, Meiva sendiri, tapi kita disatukan oleh waktu begitu. Pada saat itu memang support lokal itu dengan musik lokal itu sangat luar biasa memang. Maksudnya setiap kita keluarin lagu pasti rame itu. Maksudnya teman-teman ini mungkin ada kesadaran kalau tanpa kita support ini band yang ada di lingkungan kita mungkin dia tidak akan maju. Saya rasa ada kesadaran seperti itu. Makanya pada saat itu luar biasa. Intinya pada saat itu luar biasa support teman-teman lokal ini dengan band-band lokal sendiri. Lebih respect, malahan lebih tahu lagu-lagu lokal daripada lagu-lagu band luar malahan pada saat itu. Ya intinya momen-momen itu sangat bersejarah lah bagi saya dan teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya dulu itu untuk mau tuju apapun itu sebenarnya tidak ada. Intinya dulu kita itu mengalir seperti air saja. Biarlah publik yang nilai pada saat itu. Karena seperti saya jelaskan tadi, pada saat itu memang di Palu Utara sendiri ini kan kurang yang kenal ini. Jadi jujur selama ini di kota Palu ini yang lebih dikenal itu kan daerah dalam kota sini. Palu Utara ini jarang. Jadi tujuan kami kemarin buat event kemarin itu tujuan kami untuk membolak-balikan keadaan dari pertama anak-anak utara itu nonton gigs, nonton festival di kota, tapi tujuan kita bagaimana caranya kita balik ini teman-teman dari kota itu nonton gigs di daerah Palu Utara dan itu terbukti. Alhamdulillah, jadi salah satu tujuan kami itu alhamdulillah tercapai. Sebenarnya Extreme Days sendiri gaunnya dengan sebesar kemarin itu saya tidak bisa munafik. Memang pada saat itu event itu besar, Extreme Day itu. Saya juga tidak sangka kenapa bisa sebesar itu. Terus mendatangkan artis dari teman-teman dari Bandung kemarin kan, RTF kemarin. Susahnya itu tidak ada bro. Karena memang kita di utara itu kebanyakan kerja tim. Jarang kita itu kerja sendiri-sendiri. Dan maksudnya setiap hal apapun itu, sebesar dan sekecil apapun itu di dalam event itu, kita selalu berjamaah, kita selalu tim. Jadi saya rasa buat event kemarin itu tidak ada susahnya. Karena memang kita nikmati, kita resapi kan, maksudnya terus teman-teman juga suka, hobi dari itu. Jadi saya rasa untuk susah, capeknya tidak ada. Karena memang tujuannya kita ini satu, bagaimana caranya permusikan di Palu Utara itu maju setara dengan wilayah kota Palu yang lain. Kalau lama sih tidak sebenarnya. Kemarin itu sekitar 9 bulanan saja kemarin. Jadi sebenarnya tujuan kita ke Bandung itu hanya mau rasakan atmosfer, mau rasakan seberapa gilanya musik cadas ini di luar kota Palu sendiri sebenarnya. Kita hanya ingin mencari pengalaman, jam terbang, merasakan sesuatu yang berbeda dari kota Palu. Sebenarnya itu saja tujuan kita. Terus kita di Bandung kemarin, alhamdulillah kita dapat panggung juga. Main di beberapa event kemarin itu. Cuman memang mungkin kita tidak mampu merantau, mungkin terlalu banyak yang manja, maksudnya ingat ini, ingat itu. Jadi kita pulang satu-satu. Kalau keinginan untuk bermusik itu, karena jujur, musik itu bagian dari saya. Saya tidak bisa pisahkan saya dengan musik. Saya dipanggil podcast seperti ini karena musik. Jadi karena mungkin kalau untuk
ingin bermusik itu sangat besar. Insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu sehat nanti akan naik panggung lagi insya Allah. Alhamdulillah sekarang saya berbisnis di dunia thrifting. Sekarang saya lebih ke lebih nyari-nyari barang bekas berkualitas. Mungkin karena lagi rame juga sebenarnya. Jadi sebenarnya bisnis ini intinya pintar melihat peluang saja apa yang lagi rame. Jadi saya sekarang ini memang lagi sibuk di dunia percakaran lah kalau di Kota Palu. Intinya saya nikmati sekarang itu dan alhamdulillah di thrifting saya juga makin enak mencari nafkah buat anak dan istri saya. Kalau barang-barang yang saya jual sendiri itu biasa dapat dari pasar. Maksudnya hasil hunting. Awalnya seperti itu, nyari-nyari barang dijual 1, 2, 3 karena saya lihat peluang bisnis thrift ini menjanjikan. Kayaknya saya harus beli bal-balan seperti itu. Itu bal-balan saya dapatkan dari Bandung, dari Jakarta, dari Makassar. Kadang juga dapat dari teman-teman di Palu juga. Kalau pesan saya sebenarnya untuk teman-teman musisi yang ada di Palu Utara dan yang ada di Kota Palu, kalau bagi saya itu jangan pernah bosan bermusik. Jangan pernah takut untuk berkarya. Sebenarnya enak di zaman ini berkarya sebenarnya karena semua seperti ini lengkap ya. Media ada, lebih terlihatlah musiknya kita di luar sana. Jadi sebenarnya kalau bisa ini teman-teman yang ada di daerah Palu Utara pada khususnya dan di Kota Palu pada umumnya kalau bisa sekarang kita tingkatkan kualitas musik kita, lebih banyak berkarya, lebih banyak silaturahim, intinya itu. Silaturahim dari genre ini, genre itu, tidak ada lagi petak-petakan kan. Tidak ada lagi kau anak ini, anak itu. Intinya kita satu. Intinya bagaimana caranya musik Palu ini maju dan bisa berbicara di nasional, bila perlu di internasional kan, insyaallah. Terima kasih. Thank you. Bercerita